Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang psikologi analisis. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Sulfania Gisna dengan NIM 0603521010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran psikologi, yaitu aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis muncul pada tahun 1900 sebagai upaya untuk memperdalam pandangan-pandangan psikologis dan mengaitkannya melalui berbagai kemajuan dalam bidang kedokteran. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Jadi mereka ini mengkaji sebuah studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya istilah psikoanalisis hanya digunakan dalam hubungannya dengan Freud saja. Bila beberapa pengikut Freud ini di kemudian hari menyimpang dari nasihatnya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, pengikut Freud ini akan meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih sebuah nama baru untuk menunjukkan nasihat mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis atau analytical psychology dan psikologi individual atau individual psychology untuk nasihat masing-masing. Adapun untuk teori psikologi psikoanalisis, pada mulanya ini banyak dicaci dan ditolak. Namun pada masa modern, psikoanalisis ini justru sangat populer dan diagungkan. Mengapa teori psikologi psikoanalisis ini dikecam atau ditolak? Yang pertama, dalam psikoanalisis, Freud ini mengatakan bahwa satu-satunya yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan dari libido. Nah, yang kedua, manusia mempertahankan eksistensinya karena bermaksud mempertahankan hasrat seksualnya, dan teori ini dianggap meremehkan kompleksitas dorongan hidup dalam diri manusia. Dan yang terakhir, seksual insting. Maksudnya, manusia merupakan daya tarik dan sumber kehebohan dan memberi motivasi manusia untuk makan, minum, bekerja, istirahat, bahkan belajar. Jadi, alasan teori psikoanalisis ini dikecam karena banyak pemuka-pemuka agama yang marah sekali dengan teori ini yang berdasarkan manusia ini mempertahankan atau gairah dari untuk dorongan melakukan sesuatu melalui seks. Baiklah, langsung masuk kepada psikologi menurut definisi modern. Jadi ada beberapa definisi psikoanalisis menurut definisi modern, yaitu yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika. Maksudnya, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Yang kedua, psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Dan yang terakhir, psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Psikoanalisis ini sering juga disebut dengan depth psychology. Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi analisis dengan tokoh Jean Martin Charcot. Ia lahir pada 1825 dan meninggal pada 1893. Ia merupakan seorang Prancis yang lahir di Paris. Ia menjadi dokter pada tahun 1853 dan pada tahun 1873 ia menjadi profesor di Akademi Kedokteran Paris. Sebagai seorang dokter, ia mengembangkan teknik hipnose dan sugesti mental untuk menyembuhkan pasien-pasien psikoneurotis, khususnya penderita histeria. Histeria adalah suatu gangguan emosi yang demikian kuatnya sehingga memblokir atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh sekalipun tidak ada gangguan organ. Gangguan ini umumnya terdapat pada wanita dan gejalanya adalah buta lumpuh. Gangguan ini seringkali disebabkan oleh suatu peristiwa
yang pernah dialami oleh pasien yang bersangkutan dan peristiwa itu sangat menggoncangkan jiwa pasien tersebut. Sebagai usaha untuk melupakan peristiwa yang menggoncang jiwa tersebut, pasien lalu melumpuhkan salah satu anggota badannya. Dengan teknik hipnose, Charcot menurunkan ambang kesadaran pasien sehingga peristiwa yang mengguncangkan yang menjadi penyebab gangguan emosi itu yang selama ini dihindari oleh kesadaran dan ditekan dalam ketidaksadaran ditimbulkan kembali ke alam kesadaran. Dengan munculnya kembali faktor penyebab itu ke alam kesadaran, maka pasien akan sembuh dari penyakitnya. Sebagai guru besar, Charcot mengajarkan teknik terapinya ini kepada mahasiswanya, termasuk Sigmund Freud, yang kelak akan menjadi pendiri aliran psikoanalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Andita. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi psikoanalisis dalam pandangan Gustav Le Bon. Biografi Gustav Le Bon. Charles Marie Gustav Le Bon lahir pada tanggal 7 Mei 1841 dan wafat pada tanggal 13 Desember 1931. Ia adalah seorang polimat Prancis yang menekuni bidang antropologi, psikologi, sosiologi, kedokteran, penemuan, dan fisika. Ia dikenal karena membuat karya tahun 1895 yaitu The Crowd, A Study of the Popular Mind, yang dianggap merupakan salah satu karya seminal dari psikologi kerumunan. Gustav Le Bon menjadi sangat terkenal karena penerbitan bukunya Psikologi Massa. Pendekatan dasarnya adalah bahwa manusia secara kolektif mengembangkan perilaku yang tidak akan pernah mereka kembangkan secara individu. Dengan kata lain, kelompok memiliki pengaruh yang menentukan pada individu. Yang pertama, massa menginfeksi cara mereka merasakan dan bertindak. Untuk mereka yang menyesuaikannya, itu terjadi secara tidak sadar dan kemungkinan massa dimanipulasi oleh seorang pemimpin. Lalu yang kedua, massa menyarankan dan menghipnotis individu. Menjadi bagian dari suatu massa mengarah pada mengalami perasaan maha kuasa. Lalu yang ketiga, dalam massa yang tidak nyata lebih mendominasi daripada yang nyata. Ini kompak dan tidak rusak oleh perbedaan internal. Lalu yang keempat, massa dianggap sebagai mekanisme bertahan hidup, tidak menjadi milik massa dipandang sebagai bahaya yang serius. Sebelumnya tadi sudah disinggung bahwa teori psikoanalisis ini dipelopori atau dibawa oleh Sigmund Freud. Jadi sebenarnya siapa sih Sigmund Freud ini? Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat tentang Sigmund Freud, karya-karya beliau, bahkan sampai teori ataupun pemikiran-pemikiran dari Sigmund Freud. Jadi, Sigmund Freud ini lahir di Moravia pada 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada 23 September 1939. Ayahnya adalah seorang pedagang wol yang relatif miskin. Jadi ketika usaha ayahnya mulai bangkrut, keluarga Freud ini pindah ke Leipzig dan kemudian ke Wina. Saat itu Freud ini masih berusia 4 tahun. Keluarga Freud ini melihat kecerdasannya dan ia memperoleh kemudahan dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Contohnya seperti Freud muda ini mendapatkan lampu belajar yang lebih terang dibandingkan saudara-saudara yang lain, dan ketika Freud belajar, yang lain dilarang untuk berisik. Minat Freud ini sangat beragam dan mendalam, dan ia menunjukkan ketertarikannya atau kecenderungan dan bakatnya sejak awal dalam berbagai bidang intelektual. Tulisan-tulisan Darwin inilah yang dibacanya ketika ia masih muda, menginspirasinya dan membuat ia terkesan, sehingga beliau ini sangat tertarik untuk berkarir di bidang ilmu pengetahuan. Pada usia yang ke-17 tahun, Freud ini masuk ke Universitas Wina di tahun 1873. Pendidikan dokternya ini yang normalnya hanya bisa ditempuh 6 tahun, beliau menghabiskan waktu untuk mendapatkan gelar ini di tahun ke-8, yaitu pada tahun 1881 akhirnya beliau meraih gelar dokternya. Pada tahun 1897, Freud ini memulai suatu analisis diri atas mimpi-mimpinya yang berkembang menjadi teknik lain dari psikoanalitik. Karya-karya utamanya yang pertama ialah The Interpretation of Dreams pada tahun 1900. Kemudian di tahun 1901, ia mempublikasikan The Psychopathology of Everyday Life, sebuah buku yang teorinya mulai mendapatkan bentuknya. Baiklah, kita di sini mulai memasuki teori-teori psikoanalisis menurut Freud. Teori psikoanalisis ini memiliki beberapa konsep utama yang khas dan berbeda dengan teori dari
kepribadian yang lain. Konsep-konsep ini ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tingkat kepribadian dan yang kedua ada struktur kepribadian. Tingkat kepribadian, Freud ini membagi tingkatan kepribadian ini menjadi 3 tingkatan, yaitu ada kesadaran atau conscious, prasadar atau preconscious, dan yang ketiga ada ketidaksadaran atau unconscious. Yang pertama ada kesadaran. Kesadaran ini adalah segala sesuatu yang disadari berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sensasi dan pengalaman yang membuat kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Yang kedua ada prasadar atau preconscious, yaitu merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran dan berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Prasadar ini sebagai penampung ingatan-ingatan yang dibutuhkan sedikit usaha untuk dibawa ke alam kesadaran. Misalnya, kenangan yang sudah tersedia dengan mudah kita panggil ke alam sadar. Dan yang terakhir ada ketidaksadaran atau unconscious, yaitu merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental dan berada di bawah permukaan air. Di samping itu, ketidaksadaran juga merupakan utama yang sukar sekali muncul ke dalam kesadaran. Yang kedua ada struktur kepribadian. Jadi menurut Freud, kepribadian manusia ini memiliki sesuatu struktur yang terdiri dari id, ego, dan superego. Struktur kepribadian tersebut akan saling berinteraksi dan akan menentukan perilaku seseorang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada id. Id adalah bagian yang paling orisinil dalam kepribadian manusia, dan ini merupakan gudang penyimpanan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti makan, minum, istirahat, atau rangsangan agresivitas dan seksualitas. Id ini merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia karena berisi insting-insting, baik insting hidup maupun insting kematian. Jadi sistem kepribadian biologis yang asli berisikan sesuatu yang telah ada sejak lahir. Id ini memiliki prinsip kerja yang serba mengejar kenikmatan atau pleasures. Ini bersifat tidak logis dan cenderung primitif, impulsif, agresif, atau tidak rasional. Yang kedua ada ego. Ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi pada prinsip realitas. Ego ini berperan sebagai mediator antara id, yaitu keinginan untuk mencapai kepuasan dan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Dan yang terakhir ada superego. Superego ini memiliki fungsi merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realitas dan dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan. Freud ini mengumpamakan struktur ini ibarat gunung es yang mengambang di tengah lautan, di mana bagian permukaan yang timbul hanyalah sebagian kecil dari apa yang dapat diobservasi tentang keadaan dalam jiwa itu. Bagian terbesar justru tidak tampak dan tenggelam di bawah permukaan, yang merupakan alam ketidaksadaran. Baginya, alam ketidaksadaran inilah yang paling penting dan dapat diperhatikan untuk memahami apa yang menjadi isi pikiran dan perasaan manusia. Karena itulah, untuk memahami gangguan perilaku dibutuhkan teknik untuk menganalisis alam ketidaksadaran yang tertutup oleh alam kesadaran yang sebagaimana yang digambarkan oleh Freud. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Dani Asra akan menjelaskan tokoh psikoanalisis yaitu Pierre Janet. Pierre Marie Félix Janet lahir pada 30 Mei 1859 di Paris, Prancis, dan meninggal pada 24 Februari 1947 di Paris. Ia adalah psikolog dan ahli sara Prancis yang berpengaruh dalam mewujudkan hubungan antara akademik di Paris dan Amerika Serikat, juga psikologi dan pengobatan klinis penyakit mental. Ia belajar ilmu kedokteran dan filsafat di Collège de France dan mendapat gelar doktor dalam filsafat dengan tesisnya yaitu Psikologi dari Aktivitas Otomatis. Ia juga ditunjuk oleh Charcot menjadi Direktur Laboratorium Psikologi di Salpêtrière. Ia menerima dokter lagi yang kedua kalinya dan kali ini dalam bidang kedokteran dengan tesis tentang keadaan mental pada histeria, di mana ia mencoba menggolongkan secara sistematis berbagai jenis histeria dan mencari hubungan antara simptom-simptom histeria dengan teori-teori psikologi.
Ia juga mengajar pada University Sorbonne dari dan kemudian menggantikan kedudukan Ribot sebagai ketua psikologi pada Collège de France sampai ia pensiun. Janet juga menerbitkan dan mengedit jurnal de Psychologie Normale et Pathologie dan menjadi direktur laboratorium psikologi di rumah sakit jiwa terbesar di Paris, yaitu Rumah Sakit Salpêtrière. Dia juga menulis dan memberi kuliah tentang berbagai mata pelajaran, termasuk gangguan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, histeria, obsesi, amnesia, dan kepribadian. Berikut saya akan menjelaskan teori-teori dari Pierre Janet. Janet mempunyai suatu teori tentang kepribadian disebut dengan teori strata. Kepribadian terdiri dari kecenderungan-kecenderungan yang tersusun secara hierarkis dari yang paling rendah, misalnya itu refleks, sampai yang paling tinggi, misalnya akal. Semua kecenderungan-kecenderungan itu memiliki sejumlah energi tertentu yang berasal dari sumber-sumber fisiologis, psikologis, dan juga dari keturunan. Energi-energi itu kalau diaktifkan akan membuat suatu kecenderungan menjadi suatu tingkah laku. Nah, kecenderungan dari tingkat yang rendah biasanya mempunyai energi yang lebih besar dari kecenderungan tingkat tinggi. Karena itu, kecenderungan tingkat rendah lebih mudah terangsang dan lebih cepat melepaskan energi-energinya dalam jumlah besar daripada kecenderungan tingkat tinggi yang hanya bisa melepaskan energinya sebagian-sebagian saja. Banyak sedikitnya energi yang bisa dibebaskan pada kecenderungan tertentu akan memberikan tingkat ketegangan atau tension tertentu pada individu yang bersangkutan. Tingkat ketegangan ini menurut Janet adalah indikasi untuk menetapkan klasifikasi kelainan kepribadian. Nah, orang-orang normal biasanya bisa mempertahankan energi-energi dari kecenderungan tingkat rendah sampai pada batas tertentu dan dapat melepaskan lebih banyak energi pada kecenderungan tingkat yang lebih tinggi. Seorang psikonetris adalah orang yang terlalu banyak mempertahankan energi pada tingkat yang rendah terlalu banyak dilepaskan, dan kecenderungan pada tingkat akal tertentu banyak dipertahankan energinya, maka orang yang bersangkutan adalah psikopat. Teori strata dari Janet ini dapat diperbandingkan dengan teori ID, ego superego, yang dikemukakan oleh Freud. Sedangkan energi-energinya Janet dapat disamakan dengan dorongan-dorongan, yaitu seksual dan agresi pada Freud. Janet juga berpendirian bahwa studi yang ilmiah dari psikologi hanya dapat dilaksanakan bila semua proses mental diterjemahkan sebagai tingkah laku. Ia termasuk orang yang menekankan sifat dinamis dan kesatuan dari gejala-gejala psikologi. Berikut adalah karya-karya dari Pierre Janet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Vanita. Di sini saya akan menjelaskan psikologi psikoanalisis. Biografi singkat Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di kota Vienna, Austria pada tanggal 7 Februari 1870. Lalu Adler meninggal pada tahun 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh tetapi menghilang. Lalu abu jenazah Adler baru ditemukan pada tahun 2007 di sebuah peti di krematorium Warriston. Pada tahun 2011 abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya di Vienna untuk dimakamkan di sana. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri dari awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam yang mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler juga menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Lalu, Adler merupakan seorang psikoterapis asal Austria yang merupakan penemu Adlerian psikologi atau bisa dikenal sebagai psikologi individual. Tujuan utama Adler adalah untuk membuat gerakan psikologi yang memperhatikan sudut pandang individu dan sudut pandang sosial secara merata dan menyeluruh. Selanjutnya, aliran Adler yang dikenal sebagai psikologi individual memfokuskan pada psikologi sosial, komunitas, sekaligus psikologi dalam. Adler adalah tokoh awal yang fokus pada pencegahan abnormalitas. Ia mengajarkan para guru dan orang tua untuk membolehkan anak untuk melatih kemampuan dalam mengambil keputusan sambil bekerja sama dengan yang lainnya. Adler percaya bahwa komunitas dan interaksi sosial juga sama pentingnya dengan psikologi sebagai dunia internal pada diri seseorang. Dan selanjutnya, Adler juga berfokus pada dinamika keluarga, terutama pada cara orang tua mendidik anaknya, dan konseling keluarga untuk memberi hipotesis masalah yang akan dihadapi di masa depan. Ia berpendapat bahwa terdapat 3 tugas utama dalam kehidupan, yaitu pekerja, sosial, dan cinta yang saling berkaitan satu sama lain. Baiklah, sebelumnya telah disinggung bahwa
Bila beberapa dari pengikut Freud ini di kemudian hari akan menyimpang dari nasihatnya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga dapat meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih sebuah nama baru untuk menunjukkan nasihat mereka. Contoh yang terkenal adalah dari tokoh Carl Gustav Jung. Ia menciptakan nama psikologi analitik atau analytical psychology. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai latar belakang teori-teori dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Ia lahir pada 26 Juli 1875 di desa Kevwil di Swiss. Ia merupakan anak dari Paul Jung, seorang pendeta, dan ibunya bernama Emily Prestwick Jung. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga besar yang cukup berpendidikan. Di antara keluarga besar yang senior, ada yang jadi pendeta dan ada pula yang menjadi dokter. Tadi telah disebutkan bahwa ayahnya adalah seorang pendeta Protestan. Nah, ayahnya ini juga seorang fisiolog, dan dari keluarganya ini banyak lahir ahli kitab suci, teolog maupun dokter. Kakek yang dari pihak ayahnya ini adalah anggota Dewan Katolik di kota Mainz, Jerman. Nah, warisan religius inilah yang kemudian hari sangat mempengaruhi Jung dan interestnya yang sangat besar terhadap masalah-masalah religius dalam psikologinya dan mempengaruhi ia dalam psikologi archetypes. Kemudian pada masa awal pecah perang dunia yang pertama, mulailah sebuah peristiwa introspeksi yang tergabung dengan penyelidikan empiris. Nah, suatu periode kosong atau belum ada publikasi yang berakhir sampai diterbitkannya Types di tahun 1921. Dari karyanya ini, Jung membedakan diri posisinya dari Freud dan meletakkan dasar psikologi analitis. Baik, di sini kita memasuki pada teori-teori psikologi analisis dari Carl Gustav Jung. Disebutkan bahwa kepribadian seseorang itu dibagi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran dan ego, tak sadar pribadi dan kompleks, serta tak sadar kolektif dan archetype. Nah, dari ketiga kepribadian sesuai dengan tingkat kesadaran tersebut, memiliki sikap serta fungsi yang beroperasi dalam tingkat kesadaran yang memiliki kadar dominannya masing-masing. Tentunya pada akhirnya ini akan membentuk sebuah self yang merupakan pusat dari seluruh kepribadian. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori kepribadian psikologi analitikal dari Carl Gustav Jung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Kirana dengan nomor NIM 0603521008 akan mempresentasikan tentang psikoanalisis yang bertokoh Karen Horney. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang siapa itu Karen Horney. Karen Danielsen lahir di pinggiran kota Hamburg, Jerman pada 16 September 1885 dan beliau wafat pada 1952. Beliau merupakan pendahulu dari gerakan feminis di bidang psikoanalisis. Beliau merupakan psikoterapis pertama yang menguraikan teori psikologi yang disesuaikan dengan karakteristik biologis wanita. Apakah psikologi menurut Karen Horney? Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian dan orang yang mampu melakukannya dengan baik, dan orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Teori neurotis. Teori ini beliau keluarkan berdasarkan pengalaman masa kecilnya, yang dimana sejak kecil Karen Horney sering diberi penghinaan oleh ayahnya, dan beliau sangat disayang oleh ibunya. Hal tersebut menjadikan dua orang tua yang berbeda dan tidak seimbang. Teori ini mengatakan bahwa kerasnya sikap orang tua atau perilaku orang tua yang muncul kepada anak berpengaruh kepada pembentukan kepribadian anak di masa yang akan datang. Kesimpulannya, teori Horney tentang neurosis didasarkan pada konsep gangguan psikis yang membuat orang terkunci dalam lingkaran yang membuat tingkah laku tertekan dan tidak produktif, kemudian dikenal sebagai masalah kecemasan. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan tentang psikoanalisis Karen Horney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi analisis yang bertokoh Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di sebuah kota peternakan di Norwich pada 21 Februari 1892. Ia merupakan satu-satunya anak yang hidup di keluarganya. Ketika tinggal di Washington, ia mulai berhubungan dengan sebuah medis di University of Maryland. Pada periode Baltimore, di hidupnya dia mempelajari skizofrenia secara intensif, yang memberikan dugaan-dugaan awal pentingnya relasi interpersonal. Sullivan menyimpulkan makna dari perkataan pasien skizofrenik. Penyakit mereka adalah cara untuk menyelesaikan diri dengan anxiety yang disebabkan lingkungan sosial. Teori interpersonal Harry Stack Sullivan adalah teori tentang pengembangan kepribadian. Teori ini menjadi salah satu yang paling terkenal di bidang psikoanalisis. Teori psikiatri interpersonal merupakan karya Sullivan yang diterbitkan pada tahun 1953. Ia mengembangkan model kepribadiannya yang dibingkai dalam paradigma psikoanalisis. Menurut Sullivan, konstruksi yang kita kenal sebagai kepribadian terdiri dari 4 aspek sosial, yaitu yang pertama adalah dinamisme, yang kedua adalah personifikasi, yang ketiga adalah sistem diri, dan yang keempat adalah proses kognitif. Nah, sekarang saya akan membahas tentang aspek-aspek kepribadian menurut Sullivan. Yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang kali terjadi dan menjadi ciri khusus seseorang. Yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan yang memberi kepuasan akan membangkitkan image positif. Sebaliknya, jika melibatkan kecemasan, maka akan membangkitkan image negatif. Misalnya, personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya sehingga menimbulkan kepuasan, atau gambaran ibu buruk yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Yang ketiga adalah self system atau sistem diri. Sistem diri adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12 sampai 18 bulan. Usia ketika anak mulai belajar tingkah laku mana yang berhubungan meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Yang terakhir adalah proses kognitif. Menurut Sullivan, proses atau pengalaman kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah prototaksis. Prototaksis merupakan rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami oleh bayi, di mana arus kesadaran seperti penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pemikiran sebelum dan sesudah. Semua pengetahuan bayi adalah pengetahuan saat itu, di sini, dan sekarang. Yang kedua adalah parataksis. Sekitar awal tahun kedua, bayi mulai mengenali persamaan-persamaan dan perbedaan peristiwa yang disebut pengalaman parataksis atau asosiasi. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah berpikir logis dan realistis, menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama-sama, khususnya bahasa, kata, dan bilangan. Perkenalkan, nama saya Syifa Sazikirana dengan nomor NIM 0603521008 akan mempresentasikan tentang Jacques Lacan. Jacques Lacan merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam psikoanalisis dengan teori yang menafsirkan karya-karya Freud. Selain dianggap memberikan terobosan di dalam psikoanalis,
Racan juga dianggap mengacaukan teori psikoanalis konvensional. Beliau lahir pada tahun 1901 dan wafat pada 1981. Beliau juga memiliki pemikiran-pemikiran. Yang pertama ada fase the real, yaitu masa ketika seorang subjek berada dalam suatu keadaan yang serba berkecukupan, dalam arti segala sesuatu yang dibutuhkan sudah terpenuhi dengan sendirinya. Yang kedua ada fase imajiner, yang terjadi di antara 6-18 bulan, yang ditandai dengan kesadaran bayi bahwa ia merupakan individu yang terpisah dari ibunya. Yang ketiga ada fase simbolik. Fase ini ditandai dengan konsep hasrat. Yang terakhir ada Palus. Pemikiran ini berasal dari kompleks Oedipus Freud yang dikembangkan secara sosial budaya. Kesimpulannya, dari pemikiran-pemikiran Racan dapat disimpulkan bahwa keinginan tertinggi manusia itu adalah mencapai identitas bahasa yang oleh Saussure disebut makna. Sementara identitas itu hakikatnya semu, maka tidak ada suatu identitas makna yang sifatnya tegas atau selesai. Selain itu, kenikmatan hidup manusia hanya bisa dicapai dengan cara menahan berbagai kesenangan atau menjalani berbagai jerih payah dan penderitaan. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan dari tokoh ini. Tokoh psikoanalis selanjutnya yaitu Erik Erikson. Erik Hamburger Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman dan meninggal pada 12 Mei 1994 di Harwich, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia adalah tokoh psikoanalisis Amerika kelahiran Jerman yang tulisannya tentang psikologi sosial, identitas individu, dan interaksi psikologi dengan sejarah, politik, dan budaya yang mempengaruhi pendekatan profesional terhadap masalah psikososial dan menarik banyak minat populer. Pada tahun 1927, ketika dia diundang oleh psikoanalisis Anna Freud untuk mengajar seni, sejarah, dan geografi di sebuah sekolah swasta kecil di Wina, dia masuk psikoanalisis dengan Anna Freud dan menjalani pelatihan untuk menjadi seorang psikoanalisis sendiri. Ia menjadi tertarik pada pengobatan anak-anak dan menerbitkan makalah pertamanya sebelum menyelesaikan pelatihan psikoanalisis dan terpilih ke Institut Psikoanalisis Wina. Pada tahun yang sama, ia bermigrasi ke Amerika Serikat di mana ia berlatih psikoanalisis anak di Boston dan bergabung dengan Fakultas Harvard Medical School. Dia juga menjadi tertarik untuk mempelajari cara ego atau kesadaran beroperasi secara kreatif pada individu yang waras dan tertata dengan baik. Selanjutnya itu teori-teori dari Erik Erikson. 8 tahap teori psikososial Erikson adalah sesuatu yang dipelajari oleh setiap mahasiswa psikologi saat mereka menjelajahi sejarah psikologi. Sama seperti psikoanalisis Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam serangkaian tahapan. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi antara usia lahir dan 1,5 tahun dan berpusat pada pengembangan rasa percaya pada pengasuh dan dunia. Anak-anak yang menerima perawatan responsif mampu mengembangkan kualitas psikologis harapan. Yang kedua ada otonomi versus malu dan keraguan. Tahap ini berlangsung antara usia 18 bulan dan 3 tahun dan melibatkan peroleh rasa kemandirian dan kontrol pribadi. Khusus dalam tahap ini memungkinkan orang untuk mengembangkan kemauan dan tekad. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah antara usia 3 dan 6 tahun. Di saat ini, anak-anak mulai menjelajahi lingkungan mereka dan mengerahkan lebih banyak kendali atas pilihan mereka. Dengan berhasil menyelesaikan tahap ini, anak mampu mengembangkan rasa memiliki tujuan. Selanjutnya itu ada industri versus inferioritas. Tahap ini berlangsung antara usia sekitar 6 dan 12 tahun yang difokuskan pada pengembangan rasa kebanggaan dan pencapaian pribadi. Keberhasilan pada titik ini dalam pengembangan mengarah pada rasa kompetensi. Selanjutnya yaitu identitas versus kebingungan. Masa remaja adalah masa eksplorasi pribadi. Mereka yang berhasil membentuk identitas yang sehat mengembangkan rasa kesetiaan. Mereka yang tidak menyelesaikan tahap ini dengan baik mungkin akan merasa bingung tentang peran dan tempat mereka dalam kehidupan. Lalu selanjutnya ada keintiman versus isolasi. Tahap yang terjadi pada awal masa dewasa adalah tentang menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Sukses mengarah pada kemampuan untuk membentuk hubungan yang berkomitmen langgeng dan memelihara dengan orang lain. Lalu ada generativitas versus stagnasi. Pada tahap yang terjadi selama masa dewasa pertengahan, orang menjadi peduli dengan kontribusi sesuatu kepada masyarakat dan meninggalkan jejak mereka di dunia. Pada tahap itu juga memisahkan keluarga dan berkarir adalah dua kegiatan utama yang berkontribusi pada kesuksesan. Lalu yang terakhir ada integritas versus keputusasaan.
Ini adalah tahap akhir dari perkembangan psikososial yang terjadi pada akhir masa dewasa dan melibatkan refleksi kembali pada kehidupan. Mereka yang melihat ke belakang dan merasakan kepuasan mengembangkan rasa integritas dan kebijaksanaan. Sementara mereka yang ditinggalkan dengan penyesalan mungkin mengalami kepahitan dan keputusasaan. Selanjutnya yaitu kontribusi Erik Erikson. Erikson memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya tentang pengaruh budaya, lingkungan, dan sosial untuk lebih mengembangkan teori psikoanalitisnya dan mempengaruhi teori-teori psikologis dengan memperluas 5 tahap perkembangan asli Sigmund Freud. Ia merintis studi tentang siklus hidup. Erikson percaya bahwa setiap orang berkembang melalui 8 tahap perkembangan. Erikson menekankan bahwa lingkungan memainkan peran utama dalam kesadaran diri, penyesuaian, perkembangan manusia, dan identitas.